bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis,
Apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya hari ini sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kita. Amin. Meskipun hari ini kita masih ibadah di rumah-rumah, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Hari ini siapa yang siap untuk memuji menyembah Tuhan? Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh Tuhan beribadah, bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami yang lain yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan atas setiap pribadi anak-anak-Mu. Bekerjalah Engkau atas setiap kami sebebas-bebasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus.
Oh rabataka syandara labataka ralaba syandara ralaba 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 syara baba 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 baba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa, buat segala rancangan-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, haleluya, di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Panggil Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan dengan musik dangdut. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Firman-Mu berkata rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan dengan iman kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak
hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik-baik. Berapa banyak saudara yang bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Meskipun kita masih beribadah secara online, tapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan. Amin. Juga tidak akan mengurangi penghormatan kita, respek kita kepada Tuhan dalam beribadah secara online. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tema hidupmu bukan milikmu lagi. Ya. Hidupmu bukan milikmu lagi. Milik siapa jadinya? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Ya. Seandainya Bapak Ibu mau membeli barang, kira-kira Bapak Ibu akan membeli barang yang bagus atau yang jelek? Di layar Bapak Ibu bisa melihat yang sebelah kiri itu sandal jepit yang bagus. Yang sebelah kanan itu sandal jepit yang sudah, wah jelek banget. Ya. Saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu disuruh untuk membeli barang, gak bakalan mau itu. Beli barang yang sebelah kanan sandal jepit itu. Ya. Apalagi yang sudah rusak seperti itu, nah itu mah untuk dibuang. Ya. Yang berkata betul, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Yang kedua pertanyaannya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat anak yang nakal, ya gambarannya seperti ini nih anak nakal. Ya. Ada yang melawan, ada yang masa bodoh, ya. Ada yang bikin pusing mamahnya, papahnya, apalagi sekarang ini ya saudara, saya tahu bahwa di masa-masa pandemi ini, banyak orang tua, khususnya ibu-ibu yang menjadi pusing sekali dengan anaknya. Nah kira-kira kalau misalnya ketemu anak nakal, punya anak nakal atau kelihatan anak nakal, di mana kita lihat saudara, kira-kira Bapak Ibu Saudara mau apain? Mau hukum dia atau mau kasihani dia? Ya di satu sisi memang kita kasihan, tapi nggak bisa Pak, harus dihukum juga. Ya ada orang tua yang bilang begitu. Atau saya sih nggak bakalan kasihanin, saya akan hukum. Ya. Apalagi anaknya nakalnya udah kebangetan. Nah pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara melihat orang yang berbuat jahat atau orang jahat seperti ini, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di layar itu ada begitu banyak orang-orang yang ketangkep, ya, melakukan kejahatan-kejahatan. Dan ada polisi di sana, ada orang-orang yang melihat dengan sinis, bukan dengan sinis, maksudnya dengan geram, ya, dengan marah. Nah kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara juga melihat ya, seperti itu, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan terhadap orang-orang ini? Dihukum atau dikasihani? Dihukum dalam artian hukum aja, memang dia tuh
yang nyolong barang saya, dia yang melakukan yang jahat buat saya, hukum aja, atau kasihan. Ya. Yang mana? Ya. Pertanyaannya bisa bermacam-macam saudara. Tapi yang pasti kalau orang jahat, banyak orang bilang hukum aja. Ya. Anak nakal, hukum juga. Jarang sekali yang ya udah dibiarin aja, dilepasin. Apalagi kalau barang jelek saudara, buang aja, buang. Ya. Nah bagaimana dengan kehidupan kita? Saya ingin ajak kita melihat bagaimana kehidupan kita di mata Tuhan secara manusia, saudara. Ya, terutama khususnya sebelum kita menerima Yesus atau percaya Yesus atau belum mengenal Yesus. Saya ingin ajak kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-14, ayat yang kedua dan ketiga. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Ya. Bagaimana kita sebelum mengenal Yesus itu, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memandang untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata saudara, apa yang Tuhan lihat, mereka itu semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Bayangkan, seorang pun tidak. Apa yang kondisi mereka dikatakan telah menyeleweng. Nyeleweng artinya apa? Nyimpang, yang enggak benar. Telah bejat. Ya. Dulu ya mungkin kalau orang-orang Sunda atau orang-orang Jakarta bilang udah bejat itu barang udah bejat, itu udah rusak banget. Seperti kayak tadi sendal tadi saudara. Ya, bejat, udah rusak banget. Ya, enggak ada harapan. Tidak ada yang berbuat baik. Artinya semuanya jahat-jahat, nggak benar semuanya. Itu yang Tuhan pandang, saudara, manusia-manusia di muka bumi. Saudara mungkin berkata, iya Pak, tapi kan itu perjanjian lama. Mari kita melihat dalam perjanjian baru, di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, apa yang terjadi, saudara, dikatakan tidak termasuk kewargaan Israel. Yang kedua dikatakan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, tanpa Allah. Saudara, di dalam perjanjian baru Tuhan masih melihat juga demikian. Orang-orang yang tanpa Kristus itu dikatakan tidak termasuk kewargaan Israel. Artinya tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena tidak baik. Dikatakan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, artinya kita nggak pernah mengalami hal yang baik, janji-janji Tuhan nggak pernah bisa. Tanpa pengharapan, sudah tahu orang-orang yang tanpa pengharapan, udahlah ya, pasti dalam kondisinya sama sekali parah dan tanpa Allah, artinya tidak akan mungkin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Orang-orangnya seperti ini saudara, yang Tuhan lihat. Ya, coba bayangkan sekali lagi saudara, kalau kita tadi melihat sendal seperti itu, kita melihat anak yang nakal seperti itu, kita melihat orang-orang yang jahat seperti itu, ya bagaimana kalau Tuhan melihat kita seperti itu saudara. Ya. Saya mau katakan ya sebetulnya sama. Ya. Tuhan juga rasanya nggak ingin melihat seperti itu. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 katakan demikian saudara. Upah dosa atau orang-orang yang tadi kita baca, ya baik dari perjanjian lama dikatakan itu maupun di dalam perjanjian baru, saudara, itu tempatnya adalah di neraka. Ya. Itu nggak ada beda, saudara. Tuhan lihat ini orang-orang ini harus masuk neraka, dan saudara kita tahu bahwa neraka itu seperti apa tempatnya. Neraka itu adalah tempat penyiksaan. Neraka itu dikatakan di mana ada api belerang yang tidak berhenti, saudara. Ulat bangkainya tidak mati. Dikatakan tempat yang sangat mengerikan, tempat yang paling gelap, terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Artinya begitu penderitaan yang sangat, sampai ada teriakan-teriakan, ada kertakan-kertakan gigi, dan ada kematian kekal. Ini tempatnya orang-orang itu. Saudara mungkin masih belum yakin. Ya. Masa sih? Mari, saya akan mengajak saudara untuk melihat penghuni-penghuni neraka, saudara. Ya.
Ngeri ya. Mari kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, ini penghuni neraka, saudara. Dikatakan orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian pertama tuh secara badani, saudara. Kematian yang kedua setelah mati itu nggak masuk surga, tapi masuknya neraka. Sangat mengerikan. Saudara berkata, masa sih Pak? Ini sudah tertulis, saudara. Sudah ada di dalam Alkitab. Artinya tidak bisa dirubah dan harus terjadi sedemikian. Coba saudara perhatikan lagi, ya, orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Apakah masih ada? Ada, saudara. Daftarnya masih ada. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Perhatikan, saudara. Ini penghuni neraka. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara berkata, masa sih Pak? Ya ini sudah tertulis, saudara. Ini merupakan firman Tuhan yang tidak bisa diubah dan akan terjadi atau pasti terjadi. Ini memang sudah dituliskan, sudah disuratkan demikian. Apakah masih ada? Masih ada, saudara. Kalau saudara lihat dalam Galatia 5 ayat 19-21, ya. Orang-orang yang melakukan akan hal ini, coba kita lihat. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau saudara lihat dari daftar ini, saudara mungkin bersyukur, puji Tuhan saya nggak ada di sana. Jangan senang-senang dulu, saudara. Ada kata dan sebagainya. Bisa jadi sifat saudara atau pribadi kelakuan saudara ada di kata dan sebagainya itu. Dan saudara coba perhatikan, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu bahwa seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa saja melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya kira mungkin daftar ini yang saya sampaikan cukup dulu sampai di situ, saudara. Tapi ini cukup untuk membuat kita melihat, this is very serious. Nggak main-main, saudara. Dan kalau Tuhan melihat kita seperti itu, sudah pasti, sekali lagi saya katakan, sudah pasti kita tempatnya di neraka. Sangat mengerikan, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa di satu sisi, tadi saya dalam pertanyaan pertama, mau dihukum atau dikasihani, saudara? Ya di satu sisi kalau anak nakal kita pengennya hukum, tapi juga kasihan juga. Orang jahat juga demikian, saudara. Kenapa? Karena ada belas kasihan. Masa sih dia nggak bisa berubah? Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Waktu Tuhan melihat kita seperti itu, dikatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya saudara, saya kasih gambar polisi yang nangkap 3 anak ini, ya naik motor bertiga, kena tilang. Ya. Nah saudara, ini yang setimpal. Tapi Tuhan dengan kondisi yang seperti tadi kita sudah dikatakan, sudah menyeleweng, sudah bejat, tidak ada yang berbuat baik, ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, orang-orang yang seperti ini yang harusnya masuk neraka, Tuhan tidak lakukan yang setimpal dengan kesalahan kita dan pelanggaran kita. Apa maksudnya, saudara? Di satu sisi Tuhan harus menghukum, tapi di sisi lain Tuhan punya belas kasihan. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 katakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di satu sisi saudara, Tuhan katakan harus masuk neraka. Tadi yang sudah disuratkan, sudah tertulis, nggak bisa diganggu gugat, harus masuk neraka. Tapi di sisi lain Tuhan melihat neraka itu tempat yang sangat mengerikan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, karena begitu besar kasih Allah terhadap orang-orang dunia yang jahat seperti itu. Supaya apa? Jangan masuk neraka, maka Tuhan Allah, Bapa di surga, memberikan jalan keluar, yaitu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Untuk apa saudara? Untuk turun ke dalam dunia, menjalani hukuman yang seharusnya kita orang-orang yang jahat tadi, yang tidak baik itu, jalani. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan begini, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kenapa saudara? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, inilah yang dimaksudkan dengan Allah tidak melakukan yang setimpal dengan dosa kita. Seharusnya kita yang mengalami, tetapi Tuhan Yesus yang mengalami. Dia menebus, membeli saudara dan saya. Dan harganya sudah lunas dibayar. Nggak pakai nyicil, saudara. Kalau saudara berkata, berapa sih nilainya yang Tuhan Yesus tebus dari kehidupan saya? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 katakan begini, saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dari kehidupan kita yang gak benar tadi, saudara. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu dosa turun-menurun. Terus seperti itu, saudara. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak. Gak cukup, saudara, untuk menebus saudara dan saya. Nggak cukup untuk membebaskan saudara dan saya dari dosa, dari ikatan, dari kejahatan tadi. Untuk mengubahkan saudara, membebaskan dari hal-hal neraka itu. Nggak cukup dengan jumlah emas dan perak yang ada di muka bumi ini. Tapi dikatakan itu harus dengan darah yang mahal. Boleh katakan sama-sama, mahal. Mahal. Darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, coba renungkan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini jadi sama dengan kita sebagai manusia. Tapi Dia harus menjaga dirinya tidak bernoda, tidak bercacat, tidak boleh berbuat dosa. Supaya Dia bisa menanggung semua hal-hal yang seharusnya menjadi hukuman bagi kita. Kalau saudara berkata, bagaimana cara Yesus menebus kita? Saya ingin gambarkan, saudara. Ini Yesus. Ya. Kalau lihat gambar ini, wah ganteng sekali ya, saudara. Luar biasa. Ini bukan gambaran yang sebenarnya. Kalau saudara lihat gambaran yang sebenarnya, Yesus itu penuh dengan kemuliaan. Ya. Tapi lihat gambar ini aja, kayaknya kita udah lihat kesejukan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus harus menebus kita, harus membeli kita. Harus menanggung dengan cara demikian. Dia harus disiksa. Bukan sekedar dicambuk, tapi disiksa, saudara. Dan apa yang terjadi nggak cukup cuma disiksa. Dia harus menanggung penderitaan dan dia harus disalibkan, saudara. Inilah cara Yesus menebus kita. Apakah tidak ada cara lain untuk Yesus menebus kita? Tidak ada, saudara. Karena firman Tuhan katakan Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan atau penembusan.
untuk mengampuni, menebus, membeli dosa saudara, memindahkan saudara dari neraka kepada kerajaan yang kekal, harus terjadi penumpahan darah yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itu sebabnya saudara kita bersyukur sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama kita mengerti bahwa kita sudah dibeli, sudah ditebus, sudah dibayar oleh Yesus secara lunas. Bersyukur saudara. Kita juga bersyukur bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sepenuhnya hidup kita menjadi milik Yesus. Kita bukan milik kita sendiri, apalagi milik iblis. Apa dampak daripada kedua hal ini? Hidupmu bukanlah milikmu lagi. Hidupmu bukanlah milikmu lagi. Kadang-kadang kita berpikir, oh kalau gitu kita menderita, bukan punya kita lagi. Tidak, saudara. Justru ini adalah hal yang membuat kita bersuka cita. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya. Dia yang memiliki hidup kita. Karena itu ada 4 sikap yang akan kita pelajari hari ini untuk kita miliki, saudara. Karena hidupmu bukan milikmu lagi. Karena hidupku bukan milikku lagi. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Yang pertama sikap kita, haruslah bersyukur. Saudara mau ucapkan bersyukur. Katakan kepada kiri kanan kita bersyukur, bersyukur, ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kenapa bersyukur, saudara? Ya. Kita yang dulu itu hancur-hancuran, saudara. Kita diubah. Kita yang dulu adanya di neraka, sekarang kita boleh dalam kerajaan Allah. Masa kita nggak pernah bersyukur? Kita dulu bukan siapa-siapa, saudara. Nggak ada yang punya, iblis yang punya kita, saudara. Dia yang hancurin kita. Tapi itu Yesus ambil kita jadi miliknya. Itu sebabnya setiap kali kita mengingat bahwa hidupku bukannya milikku lagi. Satu hal yang kita cuma terpikir bersyukur, saudara. Mungkin saudara nggak punya uang, saudara berkata, Pak, saya nggak punya uang. Hidup saya lagi susah. Saya lagi punya banyak masalah. Oh, hal itu tidak bisa menghilangkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita ingat siapa kita dulu sebelumnya, orang yang hancur-hancuran, orang yang masuk neraka, kita pasti bisa bersyukur, saudara. Saudara berkata, ya Pak, tapi tubuh saya lagi sakit. Oh, itu nggak bisa membuat kita tidak bersyukur. Ketika saya mengingat bahwa siapa saya dulunya, orang yang hancur-hancuran, yang harusnya masuk neraka, tapi sekarang menjadi milik Tuhan Yesus, saya bisa bersyukur, saudara. Mungkin saudara berkata, bisnis saya lagi slow down. Apa saja, saudara, lagi ribut rumah tangga. Apa saja saudara boleh sebutkan. Saya mau katakan, saudara, kalaupun kita tidak punya uang, mungkin kita sebatang kara, mungkin kita masih menghadapi masalah, tapi itu tidak bisa membuat kita tidak bersyukur. Karena kita tahu, hidupku bukan milikku lagi, tapi di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menebus aku, Tuhan yang sudah membebaskan aku. Ku bersyukur Bapa, benar Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah ditebus. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Sikap yang kedua, saudara. Hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupku bukan milikku lagi. Hidup kita bukan milik kita lagi. Karena itu sikap yang kedua. Jangan takut. Boleh ucapkan sama-sama. Jangan takut. Jangan takut. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, aduh, nanti gimana ya? Saudara, saya mau katakan hidupmu bukan milikmu lagi. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau ada orang mau menyakiti kita, saudara, kita nggak usah khawatir. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Tuhan yang akan take care. Saudara tahu ketika hidup kita bukan milik kita lagi, maka kita menjadi biji matanya Allah. Menjadi harta kesayangannya Allah. Kita akan dipelihara, kita akan dilindungi, kita akan dibela oleh Tuhan. Bukan sekedar dibela, tapi betul-betul saudara, dibela habis-habisan oleh Tuhan. Kalau saudara ingat bagaimana satu kali Paulus masih bernama Saulus itu, dia menganiaya jemaat Tuhan, saudara. Dan waktu menganiaya jemaat Tuhan, Tuhan datangin Saulus. Dan dia tidak berkata begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya jemaatku? Tidak demikian. Tapi Tuhan berkata begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mungkin saudara berkata, iya Pak, tapi bisnis saya gimana, anak saya gimana? Saudara, selama kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, maka perusahaan saudara, bisnis saudara, anak saudara, keluarga saudara akan di-take care oleh Tuhan. Akan dipelihara oleh Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan. Saya ingat satu kali ada orang tua, saudara punya anak sakit, anaknya itu di ICU. Dan dia bingung sekali, dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya mendengar kesaksian ini secara langsung. Dan dia bilang sama hamba Tuhan ini, Pak, tolong doakan anak saya, Pak. Anak saya sedang di ICU. Waktu itu anaknya belum sampai 1 tahun, saudara. Dia berkata, tolong doakan anak saya. Lalu hamba Tuhan ini bilang, anak siapa? Anak kami, Pak. Bukan anak kamu. Hah, kaget, saudara. Ini anak kami, Pak. Betul, Pak. Kami betul ini yang melahirkan istri saya. Bukan. Oh, orang tuanya nggak bisa mengerti, saudara. Lalu hamba Tuhan ini bilang, kalau ini anak kamu yang pusing. Kamu yang khawatir, kamu yang bingung. Kamu yang harus cari uangnya. Tapi saya mau katakan ini bukan anak kamu, tapi ini anak Tuhan. Wah, baru ngerti, saudara. Ketika dia mengerti akan hal itu, dia bilang gini, ya betul Pak. Ya. Akhirnya saudara, karena dia mengerti bahwa ini anak Tuhan. Kalau anak Tuhan serahin sama Tuhan. Tuhan yang akan take care, gak usah pusing. Akhirnya orang tua ini dibimbing. Tuhan, inilah anakmu. Kami orang tua hanyalah orang-orang yang dipercayakan oleh Engkau untuk merawat, untuk memelihara, bahkan untuk melahirkan anak ini. Kami serahkan anakmu ke dalam tangan Tuhan. Saudara, singkat cerita, anak itu disembuhkan dan keluar daripada ICU dengan sehat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan lagi bilang ini perusahaanku. Jangan lagi bilang ini anakku. Ini pelayananku. Ini segala-galanya aku, saudara. Hidupmu bukan milikmu lagi. Karena itu, jangan takut. Tetap percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Haleluya. Kemenangan. Amin, amin, amin. Jangan takut. Yang ketiga, saudara, hidupmu bukannya milikmu lagi.
Hidupku bukannya milikku lagi, hidup kita bukannya milik kita lagi. Sikap yang ketiga adalah taat. Boleh ucapkan sama-sama, taat. Ini berbicara saudara ketika kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Harus ngerti siapa yang jadi pemilik. Kita gak boleh atur-atur lagi waktu kita, semau gue, semau rencana saya. Ini rencana saya, ini saya. Tidak lagi saudara. Tapi kita harus tanya sama pemiliknya. Saudara mau lakukan apa? Saudara mau ngomong apa? Saudara mau lihat apa? Tanya sama pemilik saudara dan saya. Gak boleh sembarangan lagi. Harus taat. Kalau pemilik kita bilang yes, go ahead, baru lakukan. Kalau enggak, jangan saudara. Taati firman yang tertulis. Alkitab bilang apa saudara? Pemilik kita, dia sudah kasih manual book of life. Saya percaya bahwa di perusahaan juga demikian ya. Dikasih otoritas, ya pokoknya kamu baca aja lah di sana. Yang merupakan otoritas kamu jalanin. Gak usah tanya-tanya lagi. Demikian juga manual book of life dalam kehidupan kita. Tuhan kasih Alkitab. Udahlah, kamu lakukan aja yang sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan, go ahead. Tapi kita harus taat saudara. Kenapa kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi kalau saudara dapat proyek sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan ini benar-benar proyek Tuhan atau bukan? Kalau saudara mau pindah pekerjaan, jangan pekerjaannya gak enak, saya mau pindah, gak bisa saudara. Tanya, barangkali Tuhan memang masih pengen saudara diproses di pekerjaan itu. Apalagi pelayanan sekarang hari-hari ini, saya gak enak ya. Saudara kalau misalnya dalam ibadah online, ini gak enak, ganti channel, gak boleh seperti itu saudara. Tanya Tuhan apakah benar. Ini yang namanya taat saudara. Melakukan apa yang menjadi kehendak pemilik kehidupan kita. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Yes, Lord. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Yes, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Yes, Lord. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Yes, yes. Amin. Jadi saudara taat. Kalau saudara sudah mau mulai berontak dengan firman Tuhan, sudah ingat, hidupmu bukan milikmu lagi. Yang keempat saudara, sikap yang harus dimiliki ketika kita sadar bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, hidupku bukan milikku lagi, hidup kita bukan milik kita lagi, adalah setia. Boleh ucapkan sama-sama, setia. Ya. Kalau kita mengerti akan hal ini saudara, Dia yang nebus kita dari lubang kubur, dari neraka, yang mengubahkan kita, Dia yang memberkati kita, yang Dia menuntun memimpin kita, Dia yang tanggung semua hal-hal yang harusnya kita tanggung. Kalau sampai kita gak setia, mungkin orang Chinese bilang bocengli juga nih orang gitu saudara ya. Udah ngalamin kebaikan Tuhan, dia mengkhianat, dia kabur, dia pergi, bocengli saudara. Saya ingin katakan, karena kita sadar hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Sampai kapanpun, sekali Yesus tetap Yesus, kita tetap setia, apapun juga. Persoalan tadi saya sudah katakan, di dunia ini saja. Jangan sampai gara-gara persoalan kita, akhirnya kita lepaskan iman kita. Kita gak peduli lagi. Mungkin sekarang tidak selalu ekstrim seperti itu, saudara. Tapi sudah mulai apatis dengan Tuhan. Gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Gak usah fanatik lah.
kau salah. Saudara, hati-hati. Karena kita sudah dipindahkan, jangan sampai kembali lagi, saudara. Itu sebabnya apapun yang menjadi persoalan saudara, tantangan hidup hari-hari ini, tantangan iman, tetap setia. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kita milik Dia, saudara. Dia pasti akan jaga, Dia akan tuntun, pimpin kita, Dia akan sertai kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Benar Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Banyak orang pandai, banyak orang hebat, saudara. Tapi firman Tuhan katakan orang yang setia sedikit. Setiap kali kalau saya nyanyi lagu ini, kata setia itu, saudara, itu yang paling dibutuhkan. Manusia sangat membutuhkan orang-orang yang setia. Setia kepada pasangannya, setia di tempat pekerjaan, setia di tempat pelayanan. Saya bisa rasakan hati Tuhan. Dia ingin kita setia mengiring Dia apapun yang kita alami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari kita komitmen sama-sama. Sampai katakan kepada Tuhan, saudara yang mau berkata, Tuhan aku mau setia. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan telah saya sampaikan hari ini, saudara. Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa hidupmu bukan milikmu lagi. Biarlah kita memiliki 4 sikap ini: bersyukur, jangan takut, taat, dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau sekian lama kami menjadi orang Kristen. Kami mungkin baru menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami bukan milik kami lagi. Seringkali kami justru mengatur kehidupan kami, waktu kami, segala sesuatu, dan kami menganggap segala sesuatu itu kami punya. Padahal firman-Mu berkata bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Hari ini kami menyadari bahwa Engkau sudah menebus kami, Tuhan, dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Hal ini sudah cukup membuat kami bisa bersyukur dalam segala keadaan kami, Tuhan. Terima kasih. Karena kami adalah milik-Mu, kami tidak perlu takut apapun juga, Tuhan.
Karena Engkau beserta dengan kami. Engkau yang memiliki kami, Engkau yang akan menjaga, membela, melindungi. Kami mau belajar taat Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mau setia untuk mengiring Engkau apapun yang terjadi. Saudara yang berkata, Tuhan, saya mau memiliki 4 sikap ini, boleh angkat tangan, nyatakan kepada Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hari ini kami memiliki paradigma yang baru, pengertian yang baru, yang mungkin selama ini salah. Kami sadar hidup kami bukan milik kami lagi. Kami mengangkat tangan kami akan bersyukur senantiasa. Kami tidak akan pernah takut lagi. Kami akan taat kepadamu dan kami akan setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa sapaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk doa, pujian, penyembahan. Untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bapa, biarlah semuanya boleh Tuhan menguatkan setiap kami untuk kami menjalani kehidupan keseharian kami di dalam kami mengikut Engkau Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan keseharian kami. Bapa, di masanya kami bersapaan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, semua aparatur sipil, TNI Polri, semua pejabat negara dari pusat sampai ke daerah. Bapak, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka boleh menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Bapak, Indonesia bebas corona. Bapak, Indonesia bebas dari krisis ekonomi. Bawa bangsa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa bangsa kami Tuhan dalam kejayaan di dalam Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau yang sendiri ya Tuhan yang memimpin bangsa kami masuk dalam kemuliaan-Mu ya Bapa, masuk dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Pak Insinyur Niko Nyotor Harjo, Gembala pembina kami dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon, Gembala Cabang, Gembala Ranting. Bapak, kami serahkan semua pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan-Mu sempurna atas pemimpin rohani kami, senantiasa Engkau menyertai setiap pelayanan mereka dan seluruh aktivitas kehidupan mereka Tuhan, semuanya ada dalam perkenan-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan. Bapak, biar kiranya berkat kasih sukacita dan sejahtera daripada-Mu ya Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jiwani Tuhan ada di dalam kehidupan kami senantiasa. Hari semakin hari kami semakin mencintai Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, kami membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur untuk seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini dalam tangan. Kami percaya lebih dari apa yang dapat kami doakan telah Engkau sediakan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa.
Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita satukan hati kita, angkat kedua tangan kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan maniskan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mau Tuhan yang percaya, diberkati, dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.